Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Ananda Anugrah Putra dan rekan saya Syifa Unadhiro. Jadi tema kelompok 5 yang kami bahas ini yaitu sifat buruk manusia menurut Al-Quran yang mempengaruhi kehidupan di dunia. Pengertian dari tema yang pertama tadi kita ambil tabiat. Tabiat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yakni tabiat memiliki arti watak, budi pekerti, perbuatan yang selalu dilakukan, kelakuan atau juga bisa disebut tingkah laku. Akan tetapi tabiat manusia itu berbeda-beda. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan banyak petunjuk secara jelas tentang tabiat manusia, seperti halnya di surah-surah yang ada pada Al-Quran. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, sifat buruk enggan bersyukur. Manusia selalu merasa kekurangan dalam segala hal, salah satunya dalam materi ataupun fisik, sehingga mengakibatkan manusia enggan bersyukur atas kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah selalu memerintahkan umatnya untuk selalu bersyukur, seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Adiyat ayat 6 tentang manusia yang enggan untuk bersyukur, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Innal insana lirabbihi lakanud. Sungguh manusia itu sangat ingkar atau tidak bersyukur kepada Tuhannya. Kemudian yang kedua yaitu suka membantah. Banyak manusia yang membantah kebenaran dari Allah dan Rasulnya, padahal bantahannya dibangun atas syubhat-syubhat yang menyesatkan, seperti merebaknya kemaksiatan di muka bumi. Padahal sebenarnya termasuk perintah Allah itu dilarang juga, dan juga termasuk bid'ah, merajalela serta kesyirikan yang sekarang ini sulit untuk dihilangkan, seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 54 tentang manusia yang suka membantah, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Walaqad sarrafna fi hadzal qur'ana lin-nasi min kulli masal wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Dan sesungguhnya kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini dengan bermacam-macam perumpamaan, tetapi manusia adalah memang yang paling banyak membantah. Quran Al-Kahfi ayat ke-54. Selanjutnya, manusia itu zalim dan bodoh. Allah selalu mengajak manusia untuk mengikuti perintahnya, tetapi mereka seringkali menolak perintah yang telah diberikan, bahkan memilih untuk percaya dengan warisan nenek moyang. Padahal manusia diberikan akal pikiran dan panca indera untuk membedakan apa yang harus dipercayai, sehingga manusia disebut manusia yang bodoh dan zalim, seperti yang telah dijelaskan Allah dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat ke-72 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya.
Lalu dipekullah amanat itu oleh manusia. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Kemudian manusia yang kikir. Manusia selalu diberikan nikmat oleh Allah berupa rezeki, kesehatan, umur, tetapi mereka seringkali pelit atau bakhil pada dirinya ataupun dengan lingkungannya. Ia selalu menahan nikmat yang diberikan dan menjaga miliknya agar tidak lepas, seperti memiliki harta yang lebih, tetapi ia enggan untuk menginfakkannya atau mensedekahkannya kepada saudaranya yang membutuhkan atau kepada anak yatim, padahal harta yang dimiliki merupakan sebuah titipan dari Allah yang belum tentu semuanya berhak kita miliki. Seperti yang telah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran Al-Isra ayat 100, bahwasanya manusia memiliki sifat kikir yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qul law antum tamlikuna khazaini rahmati rabbi idzal lamsaktum la amsaktum khasyatal infaq wa kanal insanu qatura. Artinya, katakanlah Muhammad, sekiranya kamu menguasai perbendaharaan rahmat Tuhanku, niscaya perbendaharaan itu kamu tahan karena takut membelanjakannya, dan manusia itu memang sangat kikir. Quran surat Al-Isra ayat ke-100. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Selebihnya kemudian mungkin dijelaskan oleh rekan saya Sifaun Nadira. Berikut selanjutnya yaitu sifat yang manusia, yaitu yang mencintai kehidupan dunia. Manusia seringkali terlena, lupa diri, dan manusia tidak banyak yang tahu hakikat kehidupan dunia yang paling sesungguhnya, sehingga terperangkap oleh tipu dayanya. Dalam meraih dunia, manusia cenderung serakah, menghalalkan segala cara untuk meraih jabatan yang diinginkan, bahkan berlaku zalim dan kejam. Padahal dunia ini hanya sementara dan semua akan dipertanggungjawabkan oleh Allah SWT. Seperti yang telah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Qiyamah ayat 20. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla bal tuhibbunal ajilah. Tidak, bahkan kamu mencintai kehidupan dunia. Surah Al-Qiyamah ayat 75 surah ke-75 ayat 20. Berikutnya yaitu sifat buruknya, yaitu suka melampaui batas. Manusia seringkali melampaui batas ketika mengkonsumsi makanan atau menghambur-hamburkan sesuatu yang kurang bermanfaat, dan juga kecintaan terhadap segala sesuatu baik dunia maupun kecintaan terhadap makhluk selain Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW. Padahal Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu berlebihan, seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Alaq ayat 6. Kalla innal insana layatgha. Sekali-kali tidak, sungguh manusia itu benar-benar melampaui batas. Selanjutnya yaitu manusia seringkali senang berkeluh kesah. Berkeluh kesah apabila ditimpa kesusahan atau diuji oleh Allah SWT dalam segala hal. Seperti Allah memberikan musim kemarau, tetapi manusia seringkali mengeluh, kenapa sih kok panas? Kapan hujannya? Tetapi ketika mendapatkan sebuah kebahagiaan akan lupa dengan Allah SWT. Padahal manusia diciptakan Allah sebaik-baik mungkin, memiliki akal pikiran dan diberi petunjuk, yakni Al-Quran dan hadis, tetapi manusia tetap mengeluh, seperti yang dijelaskan Allah dalam surah Al-Ma'arij ayat 19-20.
Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'a. Sungguh manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Selanjutnya itu idza massahu syarru jazu'a. Apabila dia ditimpa kesusahan, dia tetap berkeluh kesah. Selanjutnya yaitu sifat buruknya yaitu malas berbuat baik. Manusia seringkali malas untuk berbuat baik kepada orang lain, seperti enggan untuk beribadah kepada Allah. Tetapi ketika mendapatkan sebuah kebaikan, ia akan kikir, dan juga manusia senang untuk diajak kemaksiatan. Padahal manusia ditakdirkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain akan mendapatkan pahala, melaksanakan ibadah juga akan mendapatkan keridhaan dan akan mendapatkan surga, seperti yang telah dijelaskan dalam surah Al-Ma'arij ayat 21. Wa idza massahul khairu manu'a. Dan apabila mendapatkan kebaikan, harta dia jadi kikir. Selanjutnya yaitu sering tergesa-gesa. Tergesa-gesa merupakan sebuah bisikan dari setan dan juga penyakit manusia. Maka dari itu manusia seringkali melakukan sesuatu dengan tergesa-gesa. Contohnya yaitu ketika kita beribadah, berdoa, seringkali tergesa-gesa dan ingin cepat, padahal Allah belum menerima doanya, tetapi ia sudah meninggalkannya. Seperti yang telah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 37 yang berbunyi khuliqal insanu min ajal sa'urikum ayati fala tasta'jilun. Manusia diciptakan bersifat tergesa-gesa. Kelak akan aku perlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaanku, maka janganlah kamu meninggalkan. Dari kelompok kami, kelompok 5, kurang lebihnya kami mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.